Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan berbagi ataupun sharing bagaimana caranya membuat kurva AS dalam Microsoft Excel ya. Memang sebelumnya saya telah membuat kurva AS dalam bentuk Excel terdahulu dalam manual. Dulu-dulu itu hanya cara membuat kurva AS secara manual, cara menghitung presentasinya saja. Tetapi kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara menarik kurva S dalam bentuk rencana dan aktual. Ini ada dua nih, ada rencana pekerjaan dan ada aktual realisasi kurva S dalam pekerjaan. Nah, langsung saja tutorialnya kita buka kita buka formnya ini. Ada kurva S ya. Maaf saya tadi ke hidden ya. Sorry. Rencana jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kalau judulnya silahkan tergantung rekan-rekan semua ya. Ada time schedule ataupun rencana waktu pelaksanaan pekerjaan ya, kurva S. Nah, di sini ada pekerjaan, silakan tulis pekerjaannya, biasanya ada nomor kontrak, ini hanya identitas saja yang di atas ya. Pelaksana juga PT apa. Nah, ini adalah rencana. Ini ada keterangan uraian pekerjaan. Nah, ini saya bikin simulasi saja sesimpel mungkin ya gitu. Ini adalah item-item pekerjaan yang ada dalam BOQ ya, ataupun dalam RAB kontrak pekerjaan masing-masing. Ini memang berbeda. Ada yang memang panjang gitu kan. Tetapi ini silahkan kalian kalau misalkan pingin per item ya dibikin secara panjang ke bawah gitu kan, ataupun pingin di akumulatif ya silahkan kalau misalkan mau disimpelkan. Yang penting bobotnya itu harus sama begitu, yaitu total semuanya di angka 100% di titik akhir. Nah, dalam pembuatan rencana pekerjaan ini tentu harus berdasarkan daripada bobot presentasi pekerjaan. Nah, dari mana bobot ini? Nah, tentunya ini tidak terlepas saling berkaitan dengan progres pekerjaan. Nah, saya sedikit akan mengulas tentang progres pekerjaan. Nah, di sini ada progres, saya punya progres mingguan. Bisa saja ini harian, mingguan, bulanan. Nah, ini kayak ini minggu ini, minggu lalu. Nah, tergantung keperluan ataupun kebutuhan yang dibutuhkan ataupun yang dibersyaratkan oleh direksi pekerjaan. Begitu. Nah, ini maaf sekali lagi saya hanya simulasi saja. Ini ada pekerjaan, misalkan ada desain, ada survei, pekerjaan galian, pekerjaan gelaran kabel, pekerjaan perapian, komisioning, administrasi, dan dokumentasi ya. Ini sekali lagi hanya simulasi. Ini ada unit, ada volume ya. Ini unit itu satuan ya. Satuan. Ada volume, ada harga satuan, ada jumlah. Nah, ini jumlah ini mungkin kalian sudah paham bahwa volume dikali harga satuan maka akan timbul jumlah. Nah, ini untuk progres ya. Untuk progres ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, mungkin kalian sudah ataupun rekan-rekan juga sudah pada mengenal, yaitu jumlah. Nah, jumlah dari kolom ini, dari kolom contoh ya, ini kolom desain ini adalah 1 juta nih. Jumlah totalnya ini 1 juta untuk pekerjaan desain ini dalam kontrak. Dibagi total. Nah, ini ada total nih. Total dalam kontrak dikali 100. Nah, biar mempermudah rumus, totalnya saya pindahin ke samping. Nah, ke sini dikali 100. Kenapa saya pindahin ke samping? Maaf ya. Ini dibagi dengan jumlah total keseluruhan dari kontrak ini dikali 100.
Saya ulang, kenapa saya pilih ke samping? Biar untuk mempermudah kita di copy paste ke bawah. Nah, sehingga totalnya adalah 100. Kalau ini tidak 100 berarti ada yang salah dalam perkalian. Maaf. Nah, kalau ini sudah dapat presentasi per item pekerjaan bobotnya, kita langsung ke schedule. Nah, ini sudah otomatis saya udah di kopikan ya. Ini udah otomatis sehingga di sini juga 100. Nah, ini ada kolom-kolom. Nah, di mana kita akan nantinya akan menarik grafik ini di kolom ini ya. Dan ini ada kolom rencana, ini baru rencana kan. Nah, ini ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan bulan 4. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah fleksibel sebetulnya. Silakan saja kalau misalkan ini mau dibikin minggu ya. Kalau misalkan ini minggu, bulan ini ke minggu, berarti di sininya bisa aja ke hari, kolom yang bawahnya kan. Nah, bisa per hari, misalkan dalam 1 minggu 7 hari bikin aja 7 kolom. Kalau ini misalkan panjang ke sana terus kan, tetapi ini untuk mempersimpel dan untuk hanya sekedar contoh saja gitu kan. Saya di sini hanya akan berbagi sharing ya, sama-sama sharing bagaimana cara mengambil grafiknya saja gitu kan dari Excel. Nah, oke, kita rencanakan. Kita rencanakan di sini ada desain. Ada desain. Nah, kita rencanakan mau berapa minggu kita mendesain dari setelah kontrak itu. Ini bulan 1 ya, minggu pertama misalkan kan gitu. Dari berapa minggu nih kita mau apa? Mau kita desain itu. Contoh kita 2 minggu. Berarti 2 kolom. Kita tandain dulu. Kita kasih kuning. Maaf, saya ulang. Ini satu kolom ini estimasinya 1 minggu ya. Karena dalam 1 bulan asumsinya ini ada 4 minggu. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Untuk survei, misalkan hanya 1 minggu. Setelah desain ini kita survei di minggu ketiga. Untuk galian setelah survei kita misalkan gali dalam 6 minggu. Untuk gelaran juga misalkan 2 minggu. Perapihan kita butuh 3 minggu. Ini hanya simpelnya saja gitu. Silahkan tergantung nanti kan. Ini bukan hanya acuan, ini hanya contoh. Komisioning misalkan 2 minggu di bulan keempat. Di administrasi ini penyelesaian terakhir di bulan keempat, minggu ke-15 dan 16. Nah, ini kalau sudah dapat ini, berarti sudah dapat jumlah kolom. Nah, untuk kolom-kolom ini, dalam 1 minggu ini, desain ini berapa presentasinya sih? Dalam 1 minggu ini presentasi terhadap bobotnya itu berapa gitu kan, terhadap desain ini. Ya rumusnya gampang. Nah, ini bobot yang tadi tinggal dibagi jumlah kolom. Kolomnya kan 2 nih. Nah, 2. Jadi dalam 1 minggu ini bobot presentasinya untuk desain ini adalah 1,25%. Nah, sama kita kopikan. Nah, ini untuk survei. Ya, untuk survei ini karena hanya ada 1 kolom, ini aja dibagi 1. Nah, selanjutnya ini ada pekerjaan galian. Nah, ini bobotnya dibagi dengan jumlah kolom. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal dibagi 6. Ini kopikan. Nah, ini ditarik ke sini, copy paste. Ya. Sama semuanya begitu, ya. Jadi bobot kontrak dibagi dengan jumlah kolom. Nah, ini kurang lebar nih. Berarti besar presentasinya. Kita rumus dulu ya. Biar nanti mencapai angka 100. Oke. Nah, yang ini sama juga. Oke. Oke. Nah, ini juga sama ini
bobotnya dibagi jumlah kolom. Kita kopikan. Yang terakhir juga sama. Jadi semuanya sama ya. Untuk ini dibagi jumlah kolom ya. Untuk penentuan bobot yang ada di sini per kolomnya ini. Nah, untuk apa sih ini? Untuk mengakumulatif jumlah di sini. Nah, jadi dalam minggu ini ada rencana progres, ini rencana, ini ada realisasi. Nah, ini rencana dulu ya. Ini ada rencana, dalam minggu pertama ini rencana 1,25. Ini penjumlahan dari atas ke bawah. Kita zoom. Nah, ini. Nah, oke. Sorry, ada apa? Bulat zoom dari sini ke sini. Oke, 1,25. Dan ini bisa dikopikan sana sama. Ini adalah kumulatifnya di bawahnya. Kumulatif itu dalam artian minggu ke-1. Berarti kan tidak ada penjumlahan sebelumnya karena baru awal. Nah, kalau minggu kedua berarti sudah ada penjumlahan untuk minggu yang lalu kan gitu. Ini minggu 3 dan selanjutnya dijumlahkan antara minggu sekarang dengan minggu yang lalu sehingga muncullah 100%. Nah, ini kalau dalam penjumlahan ini ada yang salah, contoh ini contoh, saya contohkan ini salah misalkan pembagian ini 3 kolom. Nah, ternyata di pembagiannya hanya 2. Kita misalnya ataupun 4, kita salah. Nah, kita salah. Ini berarti bukan otomatis akan salah. Tapi kalau menjumlahkannya betul atau pembagiannya betul, maka akan pasti 100%. Kalau sudah didapat ini, ya, kalau sudah dapat ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menarik grafiknya. Nah, menarik grafiknya. Bagaimana caranya menarik grafik dari Excel? Ya, kita masuk ke insert. Ya, ya, perhatikan di sini ada tab chart. Nah, di sini pilih yang insert scatter XY or bubble chart. Nah, ini. Oke. Pilih ada scatter aja. Ada scatter with smooth line and marker. Nah, ada yang scatter with straight line. Nah, bisa aja kita tergantung apa namanya keinginan kita lah. Nah, kita misalkan contoh kalau yang tidak ada markernya kan begini. Oh maaf. Nah, maaf sebelumnya. Jadi sebelum menarik membuat grafik ini, maaf ya, kita sort dulu nih. Ini presentasinya kita sort dulu. Di kumulatif ya, karena ini rencana, kita di rencana nih, kumulatif. Nah, yang di sort ini hanya di rencana. Kumulatif rencana. Baru kita insert chart ya. Kalau misalkan pingin yang ini, tampilannya ini. Tidak ada titik-titiknya kan. Oke, cuman kalau saya biasanya pakai yang ada titik-titiknya karena kita menentukan juga di sini ada titik-titik presentasi. Ya, kita sort dulu, kumulatif, insert, chart. Nah, pakai yang plus markernya. Nah, ada titik-titik ini kan. Nah, ini kan ada chat title, ada ini. Nah, kita hilangkan dulu. Delete. Ini skala yang di samping kiri delete juga. Ini skala yang horizontalnya di delete juga. Nah, ini kan masih ketutup nih. Nah, kita klik kanan yang di dalam ini, di plot area ini. Nah, ada muncul plot area. Kita klik plot area. Kita centang no fill. Bordernya juga no line. Kita lihat tidak ada line. Tetapi di sini masih ketutup. Ini nih ada 2 nih. Nah, di luar, nah di ini bukan di dalam ini ya, di luar ini. Nah, ini di sini kita klik kanan sehingga ada format chart area. Nah, ada fill no fill.
null line. Oke. Sehingga tidak tampil line ataupun fill-nya di sini. Nah, kita tinggal geser aja. Oke. Kalau geser, narik-nariknya kita nih. Kita di titik 0 kan. Untuk menarik ke sini, nah ke sini kita tarik keluar. Oke. Tarik lagi. Terus tarik. Ini tinggal ke atas. Tarik ke atas. Sehingga menyentuh titik garis yang kita 100. Ini di angka, nah ini kalau yang ini kita geser lagi ke angka 0-nya. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini rencana. Gampang kan? Gampang sekali gitu kan. Ini adalah rencana untuk jadwal pelaksanaan pekerjaan kurva S-nya. Nah, begitu. Ini garis-garis lekukan ini berdasarkan kumulatif. Berdasarkan kumulatif. Nah, coba kalau kita robah misalkan secara manual nih. Kita robah di sini misalkan 95 nih. Coba aja manual ya. Nah, oh, akan turun kan? Kelihatan kan? Nah, kita ulang. Nah, ini kan di sini nih. Perhatikan nih. Nah, ini di atas nih perhatikan. Di kolom minggu ke-15 ini. Kita robah secara manual. 95 misalnya. Dia akan turun. Ya kan? Nah, itu. Jadi ini sudah berdasarkan hasil daripada ini. Presentasinya di sini. Nah, inilah untuk rencana. Nah, selanjutnya untuk aktual, ya, untuk aktualnya, yaitu di mana realisasi pekerjaan per hari ini, gitu kan. Biasanya kurva aktual ini, kurva yang berdampingan. Nah, biasanya warnanya juga dibedain. Ini kan warnanya biru nih. Rencana kita direncanakan warna biru. Nah, untuk aktualnya apakah kuning, apakah merah, itu terserah keinginan ataupun selera kita. Nah, bagaimana cara membuat aktual ini? Tentunya kita harus mempunyai presentasi juga dari realisasi progres minggu ini. Nah, minggu ini misalkan kan, ini masih 0, maaf. Nah, ini realisasi progres minggu ini nih, dalam minggu pertama. Kita lihatnya dari mana? Ya, kita ambilnya dari mana? Ya, kita bikin lagi. Ada di sini laporan progres mingguan. Nah, terus mingguan, bisa aja mingguan, bulanan, ya terserah lah, tergantung kebutuhan gitu. Nah, ini saya gambarkan saja ataupun saya contohkan yang mingguan. Contoh di minggu ini saya mempunyai ini contoh satu aja ya, mempunyai desain dalam minggu ini baru setengahnya, misalkan baru 0,5. Nah, langsung progresnya 1,25 muncul. Dari mana progres ini? Ya, kita rumusnya gampang saja, sama dengan volume dalam minggu ini, ya, volume dalam minggu ini dibagi volume kontrak dikali nih progres kontrak dalam kolom ini. Nah, kita kopikan ke bawah. Oke. Survei, kita belum melakukan survei, apalagi pekerjaan yang lain-lainnya, misalkan gitu kan. Nah, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi baru satu minggu ini baru mempunyai progres 1,25. Nah, kita masukkan input ke progres aktual. Akan tetapi ini kan untuk grafik yang rencana. Nah, alangkah baiknya ya, kalau kita ini sudah di print ataupun ini mau dihapus, kita bikin aja ya. Bikin aja apa namanya? Sheet baru. Sheet baru ya. Alangkah baiknya kita bikin sheet baru aja.
Karena kalau ini kita pengisian, kita akan tertutup nih. Kita akan bikin aja sheet baru. Oke. Create and copy, move in. Oke. Yes to all. Nah, ini. Kita judulin aja aktual kurva ACE misalkan. Begitu kira-kiranya. Nah, ini. Nah, kita hapus. Kita hapus, oke. Nah. Kita akan membuat kurva aktual. Ini realisasi progres minggu pertama ya. Minggu pertama. Kita lihat kita linkkan ke laporan. Nah, minggu ini kita ada 1,25%. Kita enter. Ada di 1,25. Berarti artinya dalam bulan pertama, minggu pertama kita mempunyai progres 1,25%. Total ke sini nih 1,25%. Ini ada kolom deviasi. Deviasi ini adalah tambah ataupun kurang ya, yang menggambarkan di mana apakah kita over prestasi, over progress dari yang direncanakan, ataupun sebaliknya kita kerja di bawah apa yang direncanakan. Yaitu rumusnya realisasi progres dikurangi dengan rencana progres kumulatifnya ya. Bisa digambarkan ini bahwa rencana 1,25 terrealisasi 1,25. Kita kopikan saja. Maaf. Terrealisasikan saja. Di minggu kedua kita ada deviasi minus 1,25. Artinya kita kan belum masuk kerja gitu kan di sini. Nah, kita langsung membuat aktualnya ya. Aktual dari grafik ini. Nah, kita kan sudah dapat nih progresnya minggu realisasinya ya. Realisasinya di minggu pertama ini 1,25 nih. Nih aktualnya kita short dulu di kumulatif. Nah, cuman kalau tadi karena ini kan rencana. Nah, ini kan ada dua grafik nih antara rencana dan rencana dan realisasi. Nah, kita short 2. Oke. Lalu kita ke insert. Kalau yang tadi kan insert scatter ini ya. Nah, kita untuk yang aktual plus gabungan sama rencana, kita insert line or area chart. Kita pilih ini ya. Kita pilih yang ini, line with marker. Nah, begini. Jadi ini rencana ya, yang biru ini, yang merah ini adalah realisasi. Biasa kita hapus dulu. Cat ini hapus. Hapus. Ininya hapus. Ini plot area, klik kanan, format plot area, no file, no line. Oke. Ini di luar ini biasa kayak yang tadi.
chat area, format chat area, fill-nya kita hilangkan, border no line kita no line. Oke, sehingga muncul grafik begini. Ini rencana, ini yang realisasi yang merah ini. Biasa kita tarik. Kita atur. Ini bisa diatur-atur ya. Nah, kira-kira beginilah. Nah, ya, ini rencana. Nah, lihat rencananya kayak begini. Ini aktualnya. Ya. Ini yang merah masih berada sejajar dengan yang biru, kan? Masih posisi sejajar di bawah. Nah, ini kita biasanya kalau kita laporan per minggu untuk ciri ya, kita misalkan ditandain aja di minggu ininya persentasenya di kuning. Nah, begini. Kumulatifnya kuningin aja. Nah, begini. Berarti apa namanya, menandakan bahwa ini warna terserah saja. Pokoknya ini diwarnain biasanya begitu. Bahwa kita kerja di minggu yang ini. Ini grafiknya masih di yang merah ini. Nah, kita lanjut misalkan ke minggu kedua. Nah, minggu kedua seperti biasanya ya, kita dasarnya itu tetap dari laporan hasil pekerjaan ya, dari progres ini. Saya contohkan aja ya satu kali nih. Jadi minggu kedua nih. Minggu kedua ini ya, kalau yang minggu kedua ini laporan selanjutnya otomatis yang minggu ini dipindahinlah ke minggu yang lalu. Ya, kita manual saja. Contoh kita pindahin 0,5-nya ya kan minggu yang lalu ini. Nah, minggu ininya tetap kita ada 0,5 ya. Jadi total jumlahnya 1 sesuai dengan progres, berarti sudah kecapai ini kan. Nah, terus minggu ini ada pekerjaan survei. Meskipun belum selesai, kita 0,5 lagi contoh ini. Nah, kita pekerjaan galian belum ada pekerjaan. Jadi total progres ini 3,75 ya, karena minggu ini bertambah di 2,50, minggu yang lalu ada 1,250. Nah, kita masukkan ke aktual. Oke. Nah, karena ini apa namanya, satu file ya. Kalau misalkan kita mau bikin yang simple ya, misalkan tidak merubah-rubah rumus ya, kita bisa copy paste. Misalkan minggu ini kita satu file, terus minggu yang kedua misalkan kita satu file. Nah, sekarang karena ini dalam satu file, kita rubah dulu nih. Yang minggu tadi kan ini posisinya di minggu yang lalu kan, kita rubah dulu. Jadi minggu lalu. Oke. Nah, minggu yang ininya berarti minggu yang kedua nih. Minggu yang kedua kita di minggu yang ini 2,50. Nah, jadi total 3 kumulatifnya 3,75. Samakan dengan ini nih. Nah, dengan ini sama begitu. Ini kita putihin.
Nah, karena kita bicaranya minggu yang kedua, kita tandain yang sekarang, misalkan tandain aja. Nah, berarti kita bekerja di minggu kedua ini. Nah, lihat grafiknya. Ada perbedaan grafik di sini nih. Nih, di sini agak menaik. Nah, begitu. Nah, selanjutnya kita tinggal hanya mengisi progres dalam minggu yang sekarang gitu, yang sedang minggu yang dilaksanakan. Contoh misalkan ini, kita contoh aja langsung manual ya, kita naik lagi ada progres 5%. Nah, secara kelihatan kan garisnya naik. Oke. Kita nambah lagi misalnya ada pekerjaan 2%. Naik terus ya. Ada lagi pekerjaan 1%. Terus ada 10%. Ya. Ada lagi 20%. Ada lagi misalkan 1%. Terus di sini ada karena kerjaan udah mulai padat ya, ada misalkan lagi 15%. Kan kelihatan naik. Nih lihat dari grafik ini nih. Bisa kalian lihat nih perubahannya. Ada 10 naik kan. Misalkan 15 udah melebihi daripada yang direncanakan. Oke, misalkan ini 5. Ada lagi 5. Ada 2. Ini 1. Nah, ini 4,25. Sehingga ujungnya sama di 100%. Nah, ini grafik yang ideal. Kalau kita kerja, misalkan itu ideal. Kita sesuai dengan rencana, kita ini. Akan tetapi hal sebaliknya kalau misalkan kita itu kadang-kadang di lapangan kan kendala berbeda kan gitu. Minggu pertama misalkan kita cuman hanya bisa desain. Nah, kalau misalkan di minggu keempat ya, di minggu ketiga kita kerja masih nol karena belum ada kegiatan, nol misalkan gitu, masih belum ada kegiatan, kendalanya misalkan bisa aja terlambat di sisi material. Nah, ini grafik yang landai, tetapi di ujung misalkan begitu kita ada material ataupun tidak ada kendala, misalnya bisa aja kita lonjak langsung kerja 30%. Bukan grafiknya 45%. Wah, langsung kan itu, ini tinggal misalkan tinggal sisanya aja. Jadi tergantung sebetulnya ini grafik ini menggambarkan, dan deviasi ini juga menggambarkan, ini saya tandain merah ini sengaja yang ada minus ini menggambarkan bahwa kita mempunyai, kenapa sih direncanakan kita ini rencana 5% di minggu ketiga ini tapi hasilnya 3,75, ada apa? Nah, ini sebagai evaluasi juga kalau misalkan ini ada yang merah-merah begini ya, ada yang minus-minus begini berarti deviasinya minus. Kalau yang hitam-hitam gini ya saya tandain ini adalah justru ini adalah lebih daripada yang direncanakan. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan ataupun tutorial sharing berbagi pengalaman lah ini mah ya. Kalau tuh misalkan kami ada kekurangan ataupun ada apa, silakan tulis di komentar ya. Saya senang untuk menerima masukan ataupun komentarnya. Oke, demikian. Di lain waktu kita ketemu lagi dengan pembahasan seputar administrasi.